Halo semuanya, perkenalkan nama saya Brigita Nalvina Hadiutomo dengan NPM 1822343 dari kelas 2 Logistik B. Pada tugas kali ini, saya akan membahas mengenai Diandra Global Edutainment. Diandra Global Edutainment sendiri adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang event organizer atau I.O. dan penyelenggara acara-acara konser di Indonesia. Diandra Global Edutainment sendiri merupakan salah satu penyelenggara acara di bawah naungan Diandra & Co sebagai perusahaan induk dan bagian dari Kompas Gramedia Group. Diandra didirikan pada tahun 2019 dan terus berkembang menjadi penyelenggara acara yang bereputasi tinggi melalui penyelenggaraan konser-konser di tanah air. Dengan tim yang berpengalaman, Diandra bekerja sama dengan musisi lokal dan internasional sebagai promotor musik untuk memberikan pengalaman konser terbaik bagi para penonton. Diandra Global Edutainment bertanggung jawab untuk merencanakan, mengorganisir, dan juga mengatur seluruh aspek acara musik, mulai dari pemilihan artis, pengaturan tempat, pemasaran, hingga koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Sebagai promotor konser, Diandra Global berperan penting dalam industri hiburan Indonesia dengan menciptakan acara musik yang tak hanya menghibur, tetapi juga memberikan dampak ekonomi positif bagi industri musik dan juga sektor terkait. Harga tiket konser yang ditawarkan oleh Diandra bermacam-macam, tergantung dari jenis kategori yang kita pilih dan juga artisnya. Semakin terkenal artisnya dan semakin banyak peminatnya, maka harga tiket konsernya pun juga akan semakin mahal dan venue konser yang digunakan akan semakin besar. Nah, biasanya jika venue konsernya semakin besar, maka jenis-jenis kategorinya pun akan semakin bervariasi, begitu pula dengan harganya. Nah, harga tiket konser Diandra sendiri tuh mulai dari 1 jutaan hingga 4 juta tergantung dari section yang kita pilih. Itu pun belum termasuk 10% government tax dan 5% platform fee ticketingnya. Nah, biasanya harga tiketnya akan semakin mahal jika jarak pandang kita terhadap artisnya semakin dekat. Dan juga benefitnya pun juga akan semakin banyak jika harga tiketnya semakin mahal. Biasanya, Diandra Global juga akan memberikan venue map dan juga venue guide bagi para penonton yang ingin menonton konser. Dan venue map itu tergantung dari venue konser yang diadakan oleh Diandra sendiri. Diandra Global juga menyediakan layanan bagi para penonton yang memiliki kebutuhan khusus. Mereka menyediakan tempat untuk pengguna kursi roda dan juga para penonton yang berkebutuhan khusus. Layanan ini dapat diberikan dengan beberapa syarat yang sudah ditentukan oleh Diandra sendiri. Berikut merupakan review Diandra Global dari beberapa sumber. Baik, aku akan mereview 3 konser yang aku datangi yang semuanya dipromotori oleh Diandra Global. Nah, kebetulan 3 konser ini juga punya harga yang berbeda-beda. Ada yang paling mahal hingga paling murah. Nah, ini tuh harga tiketnya tuh tergantung dari Diandranya sendiri karena semua juga tergantung dari artis yang diundang. Nah, di sini aku tiket yang paling mahal ini harganya 3,2. Ini tuh udah termasuk benefitnya, yaitu dapat lanyard dan juga dapat sesi soundcheck. Nah, terus kalau misalkan yang ini 2 konser lainnya ini ada yang tengah-tengah nih sekisaran 2,1 dan ini paling murah harganya ada 1,5. Dan ini tuh tergantung dari jarak pandang kita. Jadi semakin kita jauh jarak pandangnya dengan artis, maka juga akan semakin murah harga tiket konsernya. Nah, dari ketiganya ini, aku merasa bahwa semua konser yang diadakan oleh Diandra tuh semuanya worth it dan semuanya berkesan. Karena aku merasa juga bahwa Diandra tuh sangat menerapkan TKM dengan baik. Sehingga kita sebagai penonton atau penggemar artis yang mau kita tonton itu tuh juga merasa nyaman dan worth it untuk menonton artis kita. Yang pertama, staff-staffnya semuanya ramah dan baik. Bener-bener mereka tuh melayani kita dengan ramah, dengan baik, langsung kayak kakaknya row berapa, kakaknya butuh bantuan apa. Jadi mereka pun juga menawarkan bantuan. Terus waktu kita masuk, kita tuh juga diberikan snack. Dan snacknya itu tergantung dari Diandranya juga. Nah, kebetulan pas konser-konsernya yang aku datengin ini dapat snacknya itu bolu kukus, terus juga dapat minuman. Nah, lebih kerennya lagi bahwa Diandra tuh benar-benar menyediakan kardus-kardus minuman di setiap sudut venue konser atau di setiap sudut yang bisa kita jangkau gitu loh. Di ruang tunggu juga dia menyediakan. Jadi benar-benar kita bisa ambil air minum tuh sepuasnya kita. Dan staffnya pun juga akan membantu kita mengambil
air minum kalau kita lagi fokus nonton konser. Jadi kalau kita minta tolong pun juga mereka akan siap sedia langsung membantu. Ruang tunggu yang disediakan oleh Diandra pun juga sangat amat keren menurutku, karena pertama but-but makanannya pun banyak dan beragam. Terus Diandra pun juga menyediakan but-but foto untuk kita penggemar mau foto-foto sebelum masuk ke venue konsernya. Jadi aku merasa bahwa Diandra tuh pun juga totalitas terhadap artis yang dia datangkan. Jadi kita sebagai penonton juga dengan senang hati, juga dengan semangat menonton. Jadi kita nggak akan kapok. Dan aku merasa bahwa Diandra tuh benar-benar menerapkan TQM dengan baik. Jadi para penggemar pun juga nggak kapok untuk nonton konser yang diadakan oleh Diandra sendiri. Setelah ini aku akan menampilkan juga hasil wawancaraku dengan temanku. Aku dan temanku ini juga menonton konser yang sama, dan konser tersebut juga dipromotori oleh Diandra Global. Halo, Halo. bisa nggak kamu perkenalan diri dulu dong? Oke, jadi nama saya Levina Tania dari BINUS Alam Sutra, jurusan International Business Management, dan sekarang usianya 19 tahun. Nah, Vin, kan kita kan terakhir sempet nonton konser bareng tuh. Nah, itu kan promotornya Diandra. Oke, aku mau nanya-nanya dong seputar kita nonton konser tahun lalu itu. Boleh kan? Oke, boleh. Nah, yang pertama tuh aku mau nanya, gimana sih pengalaman kamu selama konser itu berlangsung gitu, dari awal kita masuk sampai kita keluar venue konser? Pengalamanku selama konser dari awal masuk sampai akhir itu baik sih. Apalagi tahu juga kan, emang dari awal pengen nonton, jadi fun-fun aja. Nah, menurut kamu tuh dari staff-staffnya Diandra sendiri tuh gimana? Dari staff Diandra sendiri itu udah ramah sih. Dari awal juga udah bantu kita untuk pengecekan tas, biar kita nyaman nanti di sana. Terus sebelum datang ke tempat konser juga udah dikasih tahu apa aja do's and don'ts-nya. Jadi helpful banget. Terus sampai nganterin kita sampai tempat duduk yang sesuai. Oke, terus kamu kan pas nonton konser tuh pasti kan ada kayak venue-nya juga, apa sih namanya, kayak stage-nya juga, lighting-nya juga, ada fireworks-nya juga. Nah, menurut kamu tuh gimana sih Diandra sendiri dalam membuat konser itu tuh megah? Menurut kamu tuh gimana? Diandra udah cukup baik sih, apalagi fireworks-nya kan udah kayak cukup banyak dan sesuai sama lagu-lagunya juga, sama lagu yang dibawain sama artisnya, dan timingnya itu pas. Untuk lighting mungkin bisa ditambahin lagi biar lebih berkesan buat konser selanjutnya. Untuk stage sendiri udah oke banget. Terus kamu merasa nggak kayak harganya tuh sepadan nggak sih sama yang kamu dapat dengan nonton konser itu? Menurut kamu tuh udah worth it, atau kemahalan atau kemurahan? Menurut kamu gimana? Kalau konser yang kemarin yang dibawa oleh Diandra sendiri itu harganya udah pas menurut saya, soalnya worth it. Terus yang dikasih sama Diandra tentang fasilitasnya udah cukup oke. Dan artis-artis yang dibawa juga menarik semua, jadi konsernya seru. Diandra juga promotornya oke lah. Oke, mungkin sekian ya pertanyaan aku tentang wawancara kali ini. Terima kasih, Vin. Oke, sama-sama. Selain menampilkan hasil review dari saya sendiri sebagai pengalaman pribadi dan juga hasil wawancara dengan teman saya juga akan menampilkan beberapa review dari orang-orang di Twitter yang juga pernah menonton konser yang dipromotori oleh Diandra sendiri. Dapat dilihat juga dari review-review di Twitter yang mengatakan bahwa Diandra Global Edutainment sudah menerapkan TQM dengan baik, sehingga mereka puas dengan pelayanan yang diberikan oleh Diandra sebagai promotor konser. Selain Diandra Global Edutainment, terdapat beberapa promotor-promotor lainnya yang juga sering mendatangkan artis-artis, khususnya idol-idol K-pop yang juga sering dibandingkan oleh para penonton lainnya. Di sini aku akan membandingkan Diandra dengan 3 promotor lainnya yang juga sering mengadakan konser. Yang pertama ada Mechima, lalu ada Applewood, dan yang terakhir ada Imei.
Baik, di sini aku akan membandingkan Diandra dengan dua promotor konser lainnya. Yang pertama ada Mechima dan yang kedua ada Applewood. Nah, untuk Mechima sendiri, harga tiketnya tuh hampir mirip sama Diandra. Semua tuh tergantung dari artis yang mereka bawa. Nah, minusnya ini cukup chaos di dalam bagian tiketing. Karena tiketing tuh ada 3 tahapan. Ada membership pre-sale, Mechimanya, lalu ada fan club pre-sale-nya, dan baru general sale. Jadi cukup menguras uang dan cukup bisa dibilang cukup morotin fans, karena kita harus beli membershipnya dong supaya kita bisa ikut pre-sale-nya. Dan harga membershipnya pun juga mahal. Bahkan untuk sekarang tuh harga membership Mechima tuh kisaran 700 sampai 900 ribuan. Tapi untuk staffnya, untuk pelayanannya, untuk venue konsernya, untuk semuanya menurutku Mechima tuh udah cukup oke. Hanya biasanya minus di bagian tiketing tadi. Baik, perbandingan yang kedua adalah Applewood. Nah, Applewood sendiri untuk harga tiket konsernya ini bisa dibilang cukup overpriced ya dibandingkan dengan yang lain, karena di waktu konsernya TXT ini harga tiketnya tuh start dari 2 jutaan dan mentok tuh 3,9. Jadi bisa dibilang mahal karena startnya tuh dari 2 jutaan. Nah, terus banner yang mereka sediakan tuh bener-bener bisa dibilang biasa banget dan kecil kalau dibandingin sama promotornya Diandra. Lalu kemarin yang membuat kita semua kecewa itu seat plan yang disediakan sama Applewood di story-nya di IG, di Instagramnya, seat plan-nya tuh beda sama kenyataannya. Jadi orang-orang tuh banyak kecewa. Terus yang membedakan lagi, bener-bener di dalam ruang tunggunya itu gak ada tempat foto booth sama sekali. Bener-bener kosongan dan ya cuman ruang tunggu. Hal ini berbanding balik dengan promotor Diandra yang menyediakan beberapa zona foto atau foto zone dan juga foto booth untuk para penggemar bisa berfoto-foto di dalamnya. Berikut adalah review dari penonton IME. Dapat dilihat dari tweet Twitter orang-orang di Twitter bahwa IME merupakan promotor konser yang buruk. Hal ini juga terbukti dari review dan juga bukti foto yang ada yang memperlihatkan adanya perbandingan venue konser IME dan juga Diandra yang terlihat cukup jauh dalam segi dekorasi dan juga pelayanan kepada para penggemar. IME tidak menerapkan TQM dengan baik sehingga membuat para penonton menjadi trauma dan tidak ingin lagi menonton konser yang dipromotori oleh IME. Bahkan mereka juga sampai membuat tweet bahwa IME itu merupakan promotor yang buruk sehingga jangan sampai idol mereka dipromotori oleh IME. Hal ini sangat menjadi bukti konkret bahwa penerapan TQM sangat diperlukan dan penting untuk diterapkan untuk menjaga kepercayaan para penonton. Diandra Global Entertainment telah menerapkan beberapa langkah dan juga standar untuk menjamin keselamatan dan keamanan para penonton selama acara berlangsung. Terdapat beberapa kebijakan dan juga langkah operasional yang sudah diterapkan, antara lain 1. Penerapan protokol keamanan yang ketat. Diandra memastikan keselamatan dengan mengerahkan personel keamanan dalam jumlah yang besar termasuk petugas medis di lokasi acara. Hal ini untuk mengantisipasi insiden yang tidak diinginkan. Yang kedua, pemeriksaan barang bawaan. Biasanya, hamin seminggu sebelum acara dimulai atau konser dimulai, Diandra akan memposting di media sosial atau di Instagram mengenai barang-barang bawaan yang boleh dibawa dan tidak boleh dibawa. Juga ketentuan tas-tas yang harus mereka bawa. Nah, Diandra pun juga memiliki hak untuk menyita barang bawaan yang tidak boleh dibawa selama konser. Misalnya seperti senjata, kembang api, alat perekam, gunting, atau alat-alat yang tidak diperbolehkan lainnya. Nah, ini tuh dilakukan untuk menjamin keamanan dan juga kenyamanan seluruh pengunjung. Yang ketiga, evakuasi dan penyesuaian pengaturan. Nah, biasanya sebelum konser berlangsung di dalam venue konser, Diandra akan memperlihatkan video mengenai jalur-jalur evakuasi yang dapat kita lalui jika terjadi hal yang tidak diinginkan. Dan yang terakhir, hak penyelenggara untuk keamanan acara. Di sini, pihak penyelenggara memiliki kewenangan untuk menunda, menghentikan, atau mengubah jalannya acara demi alasan keselamatan. Secara keseluruhan, Diandra Global Entertainment sudah menerapkan manajemen kualitas dengan sangat baik. Hal ini dapat dilihat dari review para penonton yang sebelumnya sudah aku tunjukkan, yang menunjukkan bahwa mereka puas dengan pelayanan Diandra Global sebagai promotor konser dari idola mereka.
Diandra juga terus memperhatikan feedback dari para penggemar melalui media sosial dan selalu melakukan improve di setiap konser yang ia adakan sehingga para penonton pun juga selalu merasa puas. Manajemen kualitas yang baik juga akan membangun kepercayaan di kalangan penonton bahwa Diandra Global selalu dapat diandalkan untuk menyelenggarakan acara dengan kualitas yang tinggi. Kepercayaan ini sangat penting agar dapat meningkatkan loyalitas penonton serta memberikan reputasi yang baik terhadap perusahaan di dalam industri hiburan dan juga event. Sekian penjelasan saya mengenai materi kali ini. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.